jiwa ayah harapan anu disumputkeun pikeun dunia anu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kali ini saya Hartini CGP 11 SMPN 110 Kabupaten Garut akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan saya ditemani oleh rekan saya Pak Ropi. Selamat siang Pak Ropi. Yang akan menjadi objek pengamatan saya. Mari kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ropi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke ya Pak, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Pak. Tujuannya agar nanti setelah melaksanakan pembelajaran atau kegiatan di kelas, Bapak bisa lebih menjadi siap, percaya diri dengan berbagai hal setelah yang kita bahas tadi ya. Baik Pak, jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang akan ditanyakan pada Bapak. Boleh nggak saya bertanya Pak? Ya. Pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran ya Pak ya. Nanti tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan di kelas? Tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan di kelas yaitu siswa mampu menulis deskripsi tentang seorang atau tokoh idolanya masing-masing. Jadi tujuan pembelajarannya apa ya? Menuliskan deskripsi dan juga mempresentasikannya begini apa ya? Itu ya. Kedua, untuk area pengembangannya nih ya Pak, apa yang ingin kembangkan pada siswa oleh Bapak, area pengembangannya? Untuk area pengembangannya yang saya ingin kembangkan yaitu siswa menulis, kemudian mempresentasikan teks deskriptif tentang tokoh idolanya. Oh ya, jadi siswa bisa menuliskan ya Pak ya, menuliskan dan mempresentasikan teks deskriptif dengan tentunya mungkin yang sederhana gitu ya Pak ya? Ya. Selanjutnya untuk model pembelajarannya nih, Bapak mau menggunakan pembelajaran seperti apa? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model base approach, genre base approach ya. Iya. Oh iya Pak ya. Jadi tujuan model pembelajarannya genre based approach ya Pak ya. Yang mungkin nanti Bapak akan bersama sintak-sintaknya ya dikembangkan di pembelajaran ya Pak ya. Nah, dan yang kira-kira apa genre based approach itu yang seperti apa ya Pak ya? Mungkin yang strategi pembelajarannya Bu? Yang model pembelajarannya Pak? Yang model pembelajarannya ya. Nanti anak-anak saya akan membuat grup terbagi menjadi 3 atau bisa 4. Terus nanti dibuatkan tugas berbeda sesuai kategori nantinya. Ya, jadi genre based learning ya Pak ya, sintak-sintaknya itu dari opening ya, kegiatan inti yang kayak gitu ya, dan closingnya juga ya. Nah, dan untuk strategi pembelajarannya tadi kan modelnya ya Pak ya sudah menjelaskan genre based learning ya, yang mungkin genre based learning itu tentang model yang nantinya anak bisa menuliskan ya Pak ya teks. Nah, jadi untuk strateginya akan seperti apa ya Pak? Untuk strateginya mungkin yang pertama bisa menggunakan strategi pembelajaran konten, terus yang kedua strategi pembelajaran proses, lalu yang ketiga strategi pembelajaran produk. Ya nanti mungkin itu berdiferensiasi ya Pak itu namanya ya. Dan nanti Bapak akan lebih di mana nih Pak? Akan lebih di proses atau di produk nih Pak? Yang akan lebih diutamakannya? Mungkin saya akan lebih mengutamakan strategi pelajaran di proses saja. Di proses ya. Oh, jadi proses dan nanti mungkin ada produknya ya Pak ya. Nah itu ya. Nah,
Untuk penilaiannya udah bagus ya Pak, luar biasa ya Pak, akan mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, tapi mungkin itu sudah memenuhi kebutuhan murid ya Pak ya. Kebutuhan murid dari pemetaannya sesuai dengan keunikannya ya Pak ya, mungkin itu ya. Nah, untuk penilaiannya bisa dijelaskan Bapak nanti akan seperti apa? Mungkin untuk penelitiannya ada 3 penilaian. Yang pertama mungkin kita akan menggunakan asesmen awal atau untuk menyiapkan peserta didik menjelaskan boleh istilahnya nama-nama tubuh seperti itu. Oh ya, jadi nanti ada asesmen awal ya Pak ya, yang awalnya peserta didik sudah mampu menyebutkan nama-nama atau part of body ya Pak ya. Yang kedua tadi apa Pak? Asesmen yang formatif ya. Formatif. Oh ya, asesmen formatif ya. Nanti anak-anak akan dites. Iya, tentang apanya Pak? Formatif. Tekniknya observasi. Observasi ya. Terus bentuknya rubrik penilaian profil pelajar Pancasila. Oh iya, profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Terus dimensi apanya Pak? Dimensi bernalar, kritis dan kreatif. Oh, jadi 2 ya Pak ya. Dari 6 dimensi itu yang Bapak pilih itu 2 ya, bernalar, kritis dan kritis. Oke ya, bagus ya Pak ya. Udah begitu terencana ya Pak ya. Itu nanya pembelajarannya. Nah, mungkin kalau untuk ada nggak Pak asesmen akhirnya, asesmen sumatif ya Pak ya, bukan asesmen akhir ya Pak. Ya, mungkin asesmen sumatifnya gimana Pak? Ya, nanti akan saya berikan penilaian keterampilan dan penilaian sumatif di akhir. Ya. Mungkin seperti ya istilahnya apa sih hasilnya gitu, jadi keterampilan anak-anak untuk mendeskripsikan tersebut. Oh iya, jadi misalnya asesmen yang akhir itu asesmen sumatif yang disebutnya itu kira-kira Pak lebih nantinya mandiri atau kelompok Pak? Lebih ke kelompok. Dan mandiri juga ada yang? Iya, kelompok dan mandiri. Oh iya Pak. Nah, mungkin pertanyaan dari saya ya Pak ya, cukup segitu. Dan sebelumnya masih ada Pak yang saya lupa nih, ada pertanyaannya, kira-kira sasaran kelasnya kelas apa ya Pak? Kelas 7D. Kelas 7D, jam ke berapa ya Pak? Jam ke 1 ke 2. Oh, jam ke 1 ke 2 ya. Acaranya di hari Senin ya, oke ya Pak. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup segitu ya Pak ya. Jadi saya ini pengen tahu aja arah pembelajaran apa. Jadi nanti yang saya pantau berkaitan dengan hal yang tadi kita wawancarai ya. Saya harapkan kegiatan pembelajaran Bapak bisa melaksanakannya dengan maksimal sesuai rencana ya Pak ya, dan tujuan tadi yang telah Bapak sebutkan, tujuan, metode, terus strateginya juga udah bagus ya, strategi berdiferensiasi dari berdiferensiasi proses dan konten ya Pak ya. Udah bagus banget, luar biasa ya. Saya bangga gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dalam observasi ya Pak ya. Dan nanti juga mungkin saya akan masuk ke kelas Bapak untuk mengamati Bapak ya, untuk mengamati Bapak. Mungkin nanti saya akan duduk di belakang ya Pak ya. Dan sekarang silahkan Bapak untuk sampai ketemu lagi dengan saya di observasi ya Pak ya. Terima kasih atas kebersamaannya, Bapak telah mau membersamai saya di kegiatan saya ya Pak ya. Terima kasih banget. Sama. Sampai ketemu nanti ya Pak ya di observasi ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini kita belajar bahasa Inggris seperti biasa. Sebelumnya Bapak akan absen dulu. Apa yang di sini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya. Oke, kalau kemarin malam tadi kalian membaca materi pelajaran sebelumnya tidak? Baca. Terus, ngomong-ngomong kabar kalian hari ini seperti apa? Bagaimana? Baik. Sebelumnya Bapak akan refleksikan kalian agar tidak tegang ya. Coba ikuti apa yang Bapak suruh. Yang pertama, duduk sikap seperti biasa, sampaikan ngomongnya. Dari depan, yang di depan. Terus yang kedua, tarik nafas panjang. Wah. Satu kali lagi, tarik nafas panjang. Wah. Satu kali lagi terakhir, tarik nafas panjang. Wah. Sudah agak lega? Selanjutnya, mohon untuk kalian dipersiapkan alat tulisnya, disimpan di atas meja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan seorang bisa itu tolong jualan. Oke, Bapak akan membuat grup ya, Bapak akan membuat grup. Nanti bagi satu grupnya sekitar 5 orang. Yang pertama grup visual. Oke, boleh. Itu sama ya grup visual. Yang kedua grup auditory. Ini sama ini. Oke. Dan yang terakhir grup kinesthetic. Oke. Untuk penjelasannya yang visual, kalian disuruh untuk menggambar idola kalian, deskripsikannya tentang idola kalian. Ini buat gambar, lalu diisi keterangan misalnya nama, tanggal lahir, terus tanda-tanda keseluruhan. Oke. Terus yang untuk auditori, nanti kalian deskripsikan tentang tokoh idola kalian. Nanti Bapak akan suruh baca di depan. Siap? Siapa yang akan membacanya? Oke, nanti baca di depan. Yang ketiga nanti ketik atau game. Nanti grup dari yang lain boleh bertanya kepada kalian tentang tokoh idola kalian di sini. Ya. Nanti grup lain akan bertanya. Kalau menurut kalian benar, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidak. Nanti boleh dikerjakan sekarang. Baik, tugasnya masing-masing. Kita lihat dari grup visual sudah ada pokok-pokoknya. Siapa? Siapa dari mereka? Dia berasal dari negara mana? Tinggalnya di mana? Coba sebutkan ciri-cirinya. Oke, sekarang kita terlebih dahulu ya di Bapak. Oke, ini grup kedua. Siapa namanya? Tahu yang sedang, yang sudah.
alasan mengapa kalian menjadi untuk yang mau boleh mana kerjaannya. Ini siapa yang mau kalian? Pemain bola. Bermain di klub mana Ronaldo tersebut? Negara Portugal. Bagaimana ciri-ciri Cristiano Ronaldo itu? Berkulit putih dan ini rambut. Dia pemain bola. Kita selesaikan untuk kelompok ini sudah dilakukan sebelumnya. Yes. Mana dia berasal? Dari mana dia berasal? Kalau Jawa Barat tulisnya dari Jakarta. Apa yang suka isi wajah waktunya 2 menit lagi ya. Nanti Bapak akan panggil setiap kelompok untuk menjelaskan reaksi masing-masing.
Saya sudah tahu ini jualannya siapa. Nanti gamenya kalian ya. Kalau kondisi bukan benar, tapi kalian akan memberikan respon itu. Contoh ini.
semuanya. Nanti yang baca satu orang, yang deskripsikan satu orang. Yang kelompok lain coba perhatikan. Di sini kelompok pertama yaitu kelompok visual akan menjelaskan tentang deskripsi idola kelompok tersebut. Kalian coba perhatikan. Siapa yang akan membaca? Oh, depan. Depan. Ayo baca. Name is Raden Raka, hair curly, skin white, height 180 from Jakarta. Oh, namanya siapa? Raden Raka. Pekerjaannya seperti apa? Aktor. Terus alamatnya di mana? Jakarta. Di Jakarta. Boleh sebutkan tinggi badannya berapa? 180 cm. Sekarang umur berapa? Terus bagaimana ciri-ciri badannya? Rambutnya. Terus warna kulitnya seperti apa? Ya, terus pertumbuhannya terus tidak apa? Apa? Bisa diperhatikan untuk grup lain apa yang tadi dijelaskan. Jadi kelompok pertama mengidolakan seorang aktor atau artis. Siapa namanya? Raden Raka. Penjelasannya tadi sudah dipaparkan. Menurut Bapak sudah cukup benar ya. Karena itu kita langsung lanjut ke kelompok kedua. Berikan Pak yang kelompok kedua. Silakan kelompok kedua, Pak. Oh, semuanya kelompok kedua. Satu orang membacakan dengan jari. Sekarang kelompok visual kedua akan menjelaskan kembali tentang deskripsi idola. Akan baca. Oh, nah, ke depan. Oh, bisa. Baca dari sini. Ya, namanya siapa? Ali Asgaros. Alamat tempat kenal saya di mana hari ini? Jawa. Sekarang tinggalnya di mana? Di Jakarta. Oh, sudah. Oke, kalau sekarang boleh dijelaskan, boleh jawab sama-sama ya. Biar yang lain kedengaran. Siapa di bawah kalian yang kalian deskripsikan? Pekerjaannya sebagai apa?
drama. Terus berasal dari mana? Jawa Barat. Bagaimana ciri-cirinya? Wajahnya bulat, lepas, kulitnya warna putih, badannya tinggi. Terus apa alasan kalian mengidolakan beliau? Soleh dan percaya diri. Terus kelebihan dari idola kalian tersebut apa saja? Pintar mengaji, bagus dalam mengaji, bisa menjadi aktor yang boleh tepuk tangan. Untuk kelompok ketiga, kedua tentang auditorium, kelompok auditorium ada 2 grup di sini. Coba grup ini dulu presentasikan ke depan, baca. Oh, depan. Yang baca di depan. Ya, yang nyari bacanya. Idola Ronaldo weekend paling total. Ronaldo from Portugal. Ronaldo is handsome. He lives Portugal. His hair is red. His skin makes weekend paling important. He is sober. He is selalu drink food MU, Madrid, Juventus, Chelsea. Oke, bisa Bapak jelaskan lagi kepada kalian. Nah, tadi grup auditorium ini mendefinisikan tentang Cristiano Ronaldo, pemain bola asal Portugal yang pernah bermain di Manchester United, di Real Madrid, di Juventus, dan terakhir di Al-Nassr. Tadi juga disebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, dia adalah seorang pesepak bola yang handsome atau ganteng atau cakep. Yang kedua, berbadan tinggi dan memiliki keahlian dalam bermain bola. Terus dia berasal dari Portugal. Apakah kalian ada yang mengenal Cristiano Ronaldo? Berapa nomor punggungnya? 7. Bagus. Terus kalian, Bapak tanya, mengapa kalian mengidolakan seorang Cristiano Ronaldo? Karena bisa bermain bola dengan jago. Gimana kalian sudah cukup penjelasannya? Sudah. Baik, tepuk tangan. Oke, kelompok auditori selanjutnya. Di sini. Yang pojok, biar kelihatan. Oke, yang akan baca siapa di depan? Data is big. I will audit because he's selling. Untuk konten Jakarta, is good type is Oke, kalau dari tadi kelompok pertama auditori itu tentang Cristiano Ronaldo, seorang pesepak bola. Kalau sekarang kelompok auditori kedua mendeskripsikan tentang kunci atau artis perempuan asal Jakarta. Dia pekerjaannya selain sebagai artis ada apa saja? Konten kreator, terus bisa jadi pembawa acara, ya pokoknya orangnya multi talent. Coba sebutkan kelebihan Puji apa saja? Ya,
cantik, wajah cantik. Terus yang kedua, apa? Oh, bisa atau ahli di bidang model. Terus yang ketiga dari yang kelompok ini jelaskan yang tadi yang pertama dia itu adalah seorang artis, multi talent, bisa juga ahli di bidang model dan ahli di bidang lainnya. Oke, sekarang apa pertanyaan apa alasan kalian belakangnya? Apa yang menjadi daya tarik kalian untuk menjawabkannya? She is a beautiful, karena cantik, mungkin ramah ya, dan kelihatannya pintar, jadi menjadi idola kelompok ini. Ada pertanyaan? Oke, cukup sekian, berikan tepuk tangan. Dan terakhir, kelompok inisiatif. Bersepat. Nanti ya Bapak akan sebelumnya dijelaskan dulu gamenya seperti apa. Oh, seperti tebak-tebakan. Jadi nanti Bapak sama Bapak akan ditunjuk siapa yang bertanya. Nanti kalau pertanyaannya benar tentang siapa idola ini, kelompok di sini akan menjawab ya. Oke, siapa yang akan bertanya? Oke, coba pertanyaannya. Yes. Oke, yang pertama itu pertanyaannya apakah dia laki-laki? Jawabannya ya. Lanjut. Terus. Apakah dia muda? Jawabannya tidak, berarti kebalikannya. Oke. Terus dia bukan orang Indonesia. Yang pertama dia adalah seorang laki-laki. Dia sudah agak tua. Yang ketiga dia orang Indonesia. Terus bukannya bukan orang Indonesia, berarti orang luar negeri. Terus apakah dia sudah menikah? Dia sudah menikah ya. Lanjut. Yes. Yes. Bapak boleh diulang lagi? Ya. Oh, apakah dia sering tampil di televisi? Yes. Yes. Masih ada pertanyaannya? Sudah. Nah, kan yang di kelompok ini sudah menjawab. Bisakah kalian menebak siapa idola yang dimaksud? Cristiano Ronaldo. Betul? Betul. Tenang. Sekarang tampilan dari kelompok kinestesis sudah tertebak, jadi boleh tempat duduk masing-masing. Jadi anak-anak itulah belajar mendeskripsikan tentang idola. Untuk kedepannya Bapak harap kalian bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan kalian dalam mendeskripsikan idola kalian. Istilah boleh dari bermacam bidang, boleh dari ibu olahragawan, artis atau model. Yang jelas kalian tahu apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa yang bisa kalian serap, apa yang istilahnya kalian bisa tiru segala bentuk hal positifnya. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mendeskripsikan mungkin hal lain selain tentang idola ya.
Bapak harap kalian bisa hadir di kelas dan lebih aktif lagi dalam proses belajar mengajar. Mungkin dari Bapak sekian dulu, mudah-mudahan belajar kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya saya ingin mengajak Bapak ngobrol banyak hal ya Pak ya, terkhusus pada kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan ya Pak ya. Ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan, boleh nggak ya Pak? Silakan Bapak ya. Tapi sebelumnya Bapak, kita mari mindfulness dulu ya Pak ya. Silakan untuk tarik nafas Pak. Lalu keluarkan selama 3 kali Pak. Gimana rasanya Pak? Sudah cukup lumayan agak. Lega ya, jadi kita fokus ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaannya terkait seperti gini Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin yang ketika pembelajarannya itu ada supervisornya? Menurut saya setelah saya di observasi Iya. kemarin, mungkin itu menjadi pelajaran bagi saya agar lebih baik lagi dalam mengajar, Iya. dan mungkin kedepannya saya bisa melibatkan semua peserta didik agar terlibat. Iya, iya. Ya, jadi perasaan Bapak gimana Pak ya? Ya, lumayan. Perasaan senang ya Pak ya? Jadi ada apa? Kenapa Bapak bisa senang? Ada Karena ada yang peserta didik responsif tuh, dan semuanya bisa terlibat dalam pelajaran. ya. Jadi Bapak merasa senang ya Pak ya, karena mungkin Bapak melihat peserta didik yang antusias sehingga Bapak mendapat pengalaman baru ya Pak ya. Ya. Nah, oke, Pak bisa diceritakan kembali nggak terkait pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran kemarin, saya memberikan tujuan pembelajaran saya, anak-anak menulis deskripsi tentang tokoh negaranya masing-masing. Kemudian saya membagi kelompok, kelompok visual, auditori, dan kinestesis. Kemudian setiap kelompok mengerjakan lalu menampilkan presentasikannya di depan. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok lain, bisa. Dan terakhir saya memberikan penilaian. Oh iya Pak ya. Saya juga tadi sudah mengamati Bapak ya, sudah menuliskan yang saya catat juga sudah sesuai ya dari kemarin praobservasi itu. Nanti Bapak akan menunjukkan tujuan, juga akan membuat model pembelajaran genre based approach, dan juga Bapak akan menggunakan strategi diferensiasi ya Pak ya, terutama kemarin itu proses dan produk ya Pak ya. Jadi tadi saya sudah melihat anak-anak sudah mempresentasikannya, ada produknya Pak ya, berupa apa tuh tadi Pak? Berupa produknya? Poster ya Pak ya, poster sama apa tuh? Ada game. Ada game ya untuk kinestetik ya Bapak ya, luar biasa Pak ya, bagus sekali ya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dalam pembelajaran, apakah Bapak mengalami hambatan? Kalau mengalami, seperti apa hambatannya? Ya mungkin hambatan yang pertama dari siswa tersendiri, karena mungkin biasanya siswa belajar hanya dengan murid, hanya dengan guru. Namun tadi ada asesor di belakang sambil kamera, mungkin itu salah satu hambatannya. Yang kedua mungkin dari segi alat prasarana masih kurang lengkap. Yang mungkin yang ketiga, yang terakhir yang menjadi hambatan mungkin
tidak semuanya peserta terlibat atau mau berdiskusi tentang pembelajaran. Oh iya Pak ya, jadi tadi Bapak merasa bahwa anak-anak itu ketika ada supervisor merasa nervous ya Pak ya, merasa nervous karena belum terbiasa mungkin ya Pak, ada orang lain. Yang kedua mungkin Bapak dalam sarana dan prasarana kurang ini ya, kurang mempersiapkan mungkin gitu ya Pak. Nah, yang ketiga mungkin Bapak merasa hambatannya anak-anak belum semuanya terlibat gitu ya Pak ya. Ya bagus ya Pak ya. Dan selanjutnya Pak saya akan bertanya lagi, masih boleh nggak ya Pak ya? Ya. Kira-kira solusi apa untuk menetralisir hambatan-hambatan yang tadi ada 3 itu ya Pak ya? Ya. Kira-kira solusinya akan seperti apa yang Bapak lakukan? Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa proses belajar mengajar yang pertama harus siap, harus dari rumah harus dipersiapkan seperti alat tulis, mentalitasnya atau segalanya, termasuk kesehatan peserta didik tersebut. Yang kedua mungkin saya akan lebih mempersiapkan alat dan prasarana lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan yang ketiga mungkin saya akan lebih menitikberatkan kepada siswa agar semuanya bisa terlibat dalam diskusi atau proses pembelajaran. Oh ya bagus ya Pak ya, jadi nanti Bapak akan lebih menjadikan siswa mentalnya kuat gitu ya Pak ya, dengan seperti apa itu Pak kira-kira? Yang lebih sering dilatih itunya ya Pak ya, sosial skillnya ya Pak ya, nah, gitu ya. Yang kedua mungkin Bapak akan mempersiapkan sarana dan prasarana seperti apa yang nanti akan Bapak persiapkan? Mungkin saya akan membuat seperti PowerPoint. Oh ya, PowerPoint. Lebih menarik. Ya. Terus tadi juga yang kata Bapak mau apa yang agar solusi keterlibatan anak seluruhnya tercapai seperti apa? Mungkin lebih diberikan lagi istilahnya semangat agar mereka percaya diri dalam proses belajar, dan istilahnya saya akan memberikan motivasi agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Dan jelas ya yang saya amati juga tadi Pak ya, anak-anak motivasinya hanya sebagian, jadi mungkin nanti Bapak akan lebih memotivasi ke seluruh anak ya Pak ya, agar seluruhnya apa namanya Pak? Agar seluruhnya terlibat ya betul ya Pak ya. Nah luar biasa sekali ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Bapak akan mulai action untuk menerapkannya lagi? Ya secepatnya sesuai apa yang Oh jadi secepatnya atau mungkin nanti proses pembelajaran selanjutnya ya Pak ya? Ya bagus ya Pak ya. Nah oke Pak ya, dalam catatan dari pembelajaran Bapak telah tampak Bapak lakukan ya, Bapak lakukan sesuai dengan praobservasi ya, dari mulai tujuan dan juga diferensiasi proses dan produk. Terus juga ada hasil ya, anak-anak menulis dan mempresentasikan. Saya sudah bagus itu ya, dan mungkin cuman ada beberapa siswa yang belum terlibat, juga Bapak belum merencanakan sarana dan prasarana, dan nanti juga Bapak akan mencoba memenuhi kebutuhan siswa dengan lengkap agar ketercapaian tujuan pembelajaran terlampaui, mungkin begitu ya Pak ya. Nah Bapak ya cukup segitu Pak, saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bapak telah membersamai saya dari mulai pra observasi, terus observasi, dan sekarang juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak ya. Barangkali ada Bapak yang mau disampaikan, silahkan. Ada sepatah kata atau apa yang disampaikan? Mudah-mudahan proses pembelajaran kelas semakin meningkat. Anak-anak peserta didik
mampu kalau sering terlibat dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan proses pembelajarannya semakin baik. Ya. Dan sebagai guru mungkin ya Bapak dan saya juga bisa sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Sekian Pak Romi ya, terima kasih banyak atas kebersamaannya, atas dukungannya terhadap saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.